Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, silakan. Kasus pertama untuk dipresentasikan. Mohon tunggu sebentar ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami kasus 1. Kasus 1 yaitu Nyonya RR berusia 70 tahun dibawa ke rumah sakit dikarenakan muntah-muntah dan feses berdarah. Tidak ada nyeri dan rasa sakit di parut. Pemeriksaan dilakukan, endoskopi menunjukkan positif H. pylori dan pemeriksaan darah menunjukkan anemia. Lalu pertanyaannya, bagaimana strategi terapi yang dapat diberikan Nyonya RR? 2. Plan apa yang diberikan kepada pasien? Yang pertama yaitu strategi terapi yang dapat diberikan Nyonya RR adalah dengan cara menurunkan asam lambung karena infeksi H. pylori. 2. Plan yang diberikan dengan obat lansoprazol yaitu untuk menurunkan produksi asam lambung, amoxicillin untuk membunuh bakteri H. pylori, bismut subsalisilat untuk melindungi lapisan lambung yang terluka, dan Voleta untuk meredakan muntah, sangobion untuk mengatasi kekurangan darah atau anemia. SOAP yaitu S, muntah-muntah dan feses berdarah, rasa sakit di perut. O, endoskopi plus H. pylori anemia. A, endoskopi H. pylori anemia. B, untuk lansoprazolnya diminum 2 kali 1 tablet, amoxicillin 3 kali 1 tablet, bismut subsalisilat 4 kali 1, Voleta 3 kali 1 tablet, dan sangobion 1 kali 1 tablet. Terima kasih. Oke, bisa sambil ditampilkan. Kita bahas. Muntah, feses udara segera mungkin. Pengobatannya lanso, amok, bismut, subsalisilat, Voleta, sangobion. Alasannya untuk kelompok ini menggunakan lanso apa?
untuk menurunkan asam lambung. Kenapa tidak memilihkan golongan obat yang omeprazol sama-sama PPI-nya? Kenapa tidak ome? Apa alasannya? Ayo, farmasi harus bisa memberikan alasan mengapa memilihkan Lanso daripada ome dengan bukti yang kuat. Ayo. Ayo. Ayo, melihatnya dari mana Dek mendapatkan Lanso, Amok, Bismut, Fameta, Sangobion? Itu melihatnya dari guideline apa? Tuh, ayo kok malah dia? Kenapa kelompok ini kok memutuskan Lanso gitu? Ayo, literaturnya dari apa? Literaturnya menggunakan apa? Apakah menggunakan farmakope, DIH, Medscape atau pakai apa sehingga muncul Lanso di sini? Loh, kok diam? Bu, mau bantu menjawab tapi Ya. salah ya Bu. Lanso sama omeprazol itu sebenarnya sama karena dia termasuk golongan proton inhibitor generasi pertama. Jadi kami memilih itu sebenarnya sama aja sih Bu. Tidak ada perbedaan karena sama-sama untuk mengatasi asam lambung gitu Bu. Oke, berarti tidak, alasannya hanya menggunakan PPI saja karena termasuk salah golongan PPI, jadi bebas gitu ya farmasi mau menggunakan ome dengan Lanso gitu. Iya Bu. Kalau secara farmakokinetik atau secara farmakodinamika sifatnya seperti apa? Kalau Lanso sendiri itu dia untuk mengurangi asam lambung dan digunakan untuk mengatasi mah atau nyeri hati. Terus tapi kalau omeprazol itu obat yang berfungsi untuk mengurangi asam lambung dan obat ini digunakan sama aja sih, dan naiknya asam lambung terkadang diresepkan untuk mencegah dan mengobati luka lambung. Kalau omeprazol sebenarnya sama saja sih Bu. Kalau untuk itunya sifat fisiknya bagaimana?
Misalnya sifatnya setengahnya, kemudian onsetnya gitu kira-kira sama atau ada perbedaan? Secara farmakologinya bagaimana? Apakah ada kesamaan secara farmakologi ya, secara tes setengah, kemudian onsetnya seperti apa itu. Walaupun sama-sama golongan PPI, pasti kan ada perbedaannya gitu. Sehingga farmasi membuat lebih dari satu sediaan kira-kira. Tunjukkan aja misalnya di jurnal. Kalian bisa menunjukkan bahwa di dalam jurnal itu ada yang menyatakan bahwa Lanso efek sampingnya lebih ringan dibandingkan OME, atau beberapa kasus tertentu Lanso itu lebih bagus dibandingkan OME atau sebaliknya. Jadi begini deh, sebenarnya bebas aja ya, walaupun itu adalah golongan PPI, sama-sama golongan PPI, kita mau menggunakan Lanso atau OME dengan generasi pertama sama. Tetapi di sini adalah kalau kita menggunakan membedanya adalah dengan metode OAP yang nantinya akan kita komunikasikan kepada tenaga medis lainnya, sehingga pernyataan kalian itu harus diperkuat. Oleh apa? Oleh dasarnya. Dasarnya dari mana? Apakah itu dari literatur, entah dari algoritmanya, atau dari regimennya, ataukah dari jurnal yang sudah ada, yang pada akhirnya yang mendasari kalian memilih Lanso. Ada nggak kalian menemukan begitu jurnal? Ada nggak? Misalnya. Oke, nanti sambil dicari ya untuk memperbaiki hasil kalian. Sekarang kemudian yang kedua, alasannya menggunakan amoksisilin, kenapa? Yuk. Bagaimana? Untuk membunuh bakteri H. pylori, Bu. Iya, alasan memilihnya apa? Karena dia alergi penisilin, bukan, Bu? Yo, amoxicillin golongan apa? Ayo. Penisilin itu termasuk amoxicillin itu golongan apa? Penisilin, Bu. Nah iya, coba yuk kita nuntut dulu. Oke, sekarang Lanso. Alasanmu menggunakan Lanso apa? Ya karena golongan PPI, tidak ada dasarnya ya. Nah ini bisa kamu berikan atas dasar entah itu secara farmakologinya, apakah itu onsetnya atau peaknya itu apa, puncaknya lebih pendek atau lebih panjang misalnya, ataukah ada jurnal yang menyatakan memang Lanso itu menjadi pilihan yang lebih efektif dibandingkan omeprazol, ya. Jadi menyertakan itu harus ada dasarnya, itu yang pertama. Kemudian amoxicillin, oke, memang di dalam guideline-nya, ya, di dalam algoritmanya, regimennya amoxicillin memang diberikan. Kalau kita melihat yang pertama, yang PPI gitu ya, yang PPI itu kan ada 3 obat ya. Ada PPI, kemudian antibiotiknya Claritrol, kemudian ada amoxicillin, dan ada metronidazole. Iya enggak? Ada menggunakan 3 obat. Iya enggak? Iya kan? Oke. Sah enggak kalau kita menggunakan amoxicillin? Sah, tidak ada masalah.
Karena di sini tidak ada keterangan bahwa pasien itu mengalami alergi atau tidak sesuai dengan regimennya. Ini bisa kalian tunjukkan pada regimennya bahwa dia bisa menggunakan amoxicillin, bahkan itu first choice-nya adalah amoxicillin. Kemudian yang berikutnya ada bismut subsalisilat. Alasannya kenapa menggunakan bismut subsalisilat? Padahal di sini pasien itu tidak mengeluhkan mana di sini bismut. Alasannya menggunakan bismut. Bismut itu digunakannya untuk apa, Dek? Keluhannya? Untuk diare sama infeksi H. pylori-nya, Bu. Nah, lebih menekankan karena adanya diare. Oke, H. pylori-nya bisa kita pakai, tetapi tidak semua. Gini. Di peptic ulcer ini ketika kita berbicara adanya infeksi H. pylori itu adanya perdarahan pada lambung karena adanya ulcer, adanya luka, tidak ditandai dengan diare, beda lagi ceritanya gitu ya. Kalau misalnya pasien itu memang sampai dia diare, kemudian sudah diare, kemudian fesesnya juga berwarnanya hitam begitu, ini dua kondisi yang bertambah gitu ya, sudah perdarahan, diare. Nah ini mungkin bisa diberikan dengan bismut, bukan hanya mungkin, memang pengobatannya secara algoritmanya dengan penambahan bismut. Tetapi di sini kan karena tidak ada diare, ya sehingga sebenarnya bismut ini tidak harus digunakan karena sudah kita pastikan gitu deh, dia ada positif pylori, tapi tanda-tandanya adalah pupnya, fesesnya berwarna hitam, bener nggak? Oh, malah di sini fesesnya berdarah, sudah kalau keluarnya ada kata-kata berdarahnya, gitu. Tidak ada diare. Memang ketika diare itu kita akan lihat diarenya itu ada dua kondisi. Apakah diare infeksi atau tanpa infeksi? Kalau infeksi jelas dengan H. pylori penting, perlunya penambahan bismut. Tetapi kita berbicaranya berbeda lagi gitu ya. Dengan peptik yang memang ada H. pylori ya karena dia luka, bukan karena dia diare. Tapi kalau misalnya di sini kasusnya tambah dengan diare, ya kita akan memasukkan bismut di situ. Gitu ya. Jadi tidak melihat dari infeksinya, tetapi kita melihat infeksi itu karena apa? Dia itu infeksi karena dia ulcer, bukan karena dia diare. Tapi ketika dia terjadinya ulcer bisa jadi dia diare. Gitu. Dan ini sudah diperlihatkan dengan adanya positif H. pylori ya pada saat melakukan endoskopi dan fesesnya pun sudah berdarah. Berarti luka yang sudah luka kemudian terinfeksi oleh H. pylori gitu ya, tetapi tidak ada tanda-tanda diarenya gitu. Jadi mungkin bismut tidak perlu ya diberikan gitu. Fometa kenapa di sini muntah-muntah? Oke, boleh diberikan untuk antiemetiknya ya karena muntah-muntah. Sangobion di sini alasannya kenapa? Karena ini kekurangan darah. Oke, karena dia menunjukkan sebuah tanda-tanda anemia. Oke, ini bisa semuanya oke ya. Cuma tadi Lanso tidak bisa membuktikan kenapa memilih Lanso daripada OMZ. Amoxicillin sudah tepat karena itu first choice-nya antibiotiknya. Bismut mungkin tidak efektif gitu ya. Walaupun sah saja kalian berikan itu karena itu untuk pengobatan H. pylori juga. Tetapi kita kembali lagi untuk cost efektifnya, efisiennya perlu nggak penambahan bismut di sini karena tidak ada tanda-tanda diare. Jadi kayak tidak ada gejala kalian berikan obat gitu ya. Itu juga nantinya masuknya malah ke ADR. Tidak ada gejala itu ngapain kalian kasih obatnya gitu ya. Fometa oke, sah, tidak ada masalah karena memang dinyatakan muntah-muntah. Mungkin bisa di sini PRN ya apabila dia mual dan muntah saja. Sangobion oke, menunjukkan anemia. Kemudian apakah tidak ada monitoringnya yang dilakukan sini? Kasus 1 tidak ada monitoringnya. Farmasi tidak memonitoring, sudah memberikan assessment pengobatan yang tepat untuk pasien ini, tidak perlu dimonitoring kan? Jadi dibiarkan begitu saja pasien RR ini dengan usia yang 70 tahun itu. Bu, mungkin untuk bismutnya
apa bisa diganti ini Bu, tranexamic acid untuk itu menghentikan pendarahan. Yuk kita bahas lagi di sini. Apakah bentuk perdarahannya ini adalah perdarahan? Jadi gini, luka sama perdarahan, gimana ya? Yang asam tranexamid itu adalah untuk menghentikan sebuah perdarahan. Perdarahan itu yang keluar itu adalah perdarahan yang darah gitu loh, darah segar. Yang keluar itu darah segar gitu. Bukan diakibatkan karena adanya luka dari dalam kemudian ditandai dengan berdarah. Paham nggak? Sebenarnya kalaupun kalian tidak memberikan obat menghentikan perdarahan, itu dia bisa akan berhenti kalau dia terselesaikan inflamasinya, kan gitu. Tapi kalau asam tranexamat itu perdarahan ngocor gitu loh, Dek. Jadi dia bukan lagi luka tetapi pecah pembuluh darah. Jadi Jadi perdarahannya itu perdarahan hebat. Makanya akhirnya dihentikan dengan asam tranexamat. Tapi di sini kan perdarahannya kan diakibatkan bukan karena pecah pembuluh darah gitu ya, bukan karena ada luka yang terbuka dan yang lainnya, tetapi karena adanya luka yang terinfeksi oleh H. pylori. Paham nggak ya? Perdarahan. Paham ya? Jadi kalau misalnya gini, kalian tuh kena pisau karena kalian itu termasuk yang LED-nya LED-nya itu cepat, laju endap darahnya itu cepat begitu. Jadi tipe darah kalian itu sangat encer. Kan tiap orang itu punya LED-nya masing-masing gitu ya. Jadi ada yang kena pisau sedikit aja itu udah ngucur gak habis-habis gitu ya. Itu karena tipe darahnya adalah tipe yang LED-nya cepat gitu. Nah, ada juga yang ketika kena pisau sedikit saja tapi pas kena pembuluh darahnya. Jadi dia ngucurnya cepat gitu. Nah, disinilah perlunya asam tranexamat di dalamnya untuk menghentikan perdarahan itu. Jadi membuat antikoagulan gitu. Jadi seolah-olah mengentalkan perdarahan itu. Jadi dia menghentikan. Nah, kalau di sini itu kan karena adanya luka yang terinfeksi oleh bakteri. Ya. Dan ini pun bukan darah yang seger yang mohon maaf nih ketika kita buang itu keluarnya darah semua gitu. Bukan yang darah gitu. Kalau kita kayak menstruasi itu keluar darah bukan kan, tapi di sini adalah fesesnya yang ditandai dengan adanya darah. Gitu. Jadi di dalam fesesnya itu terkontaminasi ada sedikit darah gitu loh, ada darah atau ada lendir gitu. Nah itu tandanya ada luka, ada ulkus gitu ya, ada ulcer di dalam pencernaan kita. Gitu. Jadi nggak perlu untuk diberikan asam tranexamat karena tidak mengakibatkan dia kurang darah gitu. Walaupun di sini menunjukkan sebuah anemia. Gitu ya. Oke, kemudian apa nih monitoringnya yang perlu dimonitoring? Masa nggak perlu dimonitoring? Dia dapat antibiotik loh. Monitoring itu antibiotiknya amoxicillin itu harus dihabiskan, karena kalau tidak dihabiskan maka bakterinya akan resisten. Iya, ya di situ dapat amoxicillin. Jadi monitoring yang bisa dilakukan adalah kepatuhan, ya, kepatuhan pengobatan. Kemudian di situ untuk melihat apakah H. pylori-nya terselesaikan atau tidak, dicek, ya fesesnya sudah berdarah atau tidak, masih berdarah atau sudah berkurang atau memang sudah tidak berdarah lagi. Iya, kemudian kan di situ tadi menyarankan adalah Volmeta, ya, dimonitoring mual muntahnya, apakah masih muntah-muntah atau tidak, gitu. Karena gini deh, dalam memberikan planning ke depannya mau diapakan si pasien ini, tetapi kita tetap harus dimonitoring. Kalau kita menyarankan ada Volmeta, ada Sangobion, ada Lanso, ada amoxicillin, kalau kita tidak tahu yang mau dimonitoring, bagaimana kalian tahu bahwa obat yang kalian berikan itu sudah efektif terhadap pasien itu?
Kan dimonitoring. Setelah kalian memberikan terapi kan kalian akan memonitoring. Ini kita seolah-olah kita memang kasus ini adalah kasus yang di rumah sakit ya, dia bukan yang di apotik. Kalau di apotik sukar untuk mengamati ini gitu. Ya kita berbicara di rumah sakit. Setiap farmasi itu tetap juga harus turun ke bangsal, apalagi sebagai klinisi nantinya gitu ya. Farmasi akan turun untuk memantau pasiennya. Apakah pengobatan yang sudah diberikan ini sudah jauh lebih baik atau justru malah semakin jelek? Nah ini adalah sebagai catatan kefarmasiannya. Nah inilah kita menggunakannya dengan metode SOAP untuk mencatat bahwa monitoring, kok ini tadi pasiennya mual muntah udah dikasih Fometa, tapi kok pasiennya masih mual muntah, catatan masih mual muntah, obat tidak kuat. Sarannya apa? Sarannya yang awalnya hanya Fometa yang isinya mungkin domperidon, hanya oral, mungkin bisa dialihkan menjadi injeksi. Seperti kemarin ya kita memutuskannya ondansetron injeksi karena sudah 1 ember di dispepsia gitu ya. Itu kan sarannya seorang farmasi yang dimonitoring mual muntahnya gitu. Kemudian tadi menyarankan sangobion. Kenapa sangobion? Karena dia ada letih, lesu, mungkin kemudian pucat, ada tanda-tanda yang menunjukkan anemia. Oke, cek letih, lesunya, pucatnya. Kalau memang ada hasil labnya, maka yang dipantau hasil labnya apa? Oh, nilai HB-nya misalnya. Nah, itu kan monitoring. Kalau misalnya sudah pemberian sangobion kemudian masih ngedrop, kan itu catatan lagi bahwa pengobatan sangobion itu tidak adekuat. Sebaiknya ditambah atau diganti, di-switch dengan injeksi misalnya, atau transfusi darah misalnya, karena HB-nya di bawah 9, di bawah 10, ini permisalan gitu. Nah, itu kan monitoring. Atau misalnya sudah diberikan sangobion, kondisi sudah membaik, sudah cerah, sudah segar, berarti kan nanti catatan kalian berikutnya, kunjungan berikutnya adalah pengobatan sudah adekuat, sudah baik, ditunjukkan oleh secara fisik, sudah segar, tidak pucat, tidak lemes. Nah itu kan adalah planning dan monitoring yang dilakukan seorang farmasi dari diagnosa atau dari problem medik yang ada pada pasien tersebut. Gitu ya. Kemudian amoxicillin, di sini kita tahu bahwa amoxicillin itu adalah first choice-nya untuk H. pylori pada kondisi peptic ulcer, bahkan dispepsia pun menggunakan amoxicillin. Kita balikin lagi, amoxicillin itu yang mau dilihat apa? Kalau misalnya hanya leukositnya, tanda-tanda infeksi, oke, secara lab boleh monitoring hasil labnya. Yang kedua, berarti yang di monitoring tadi apa? Kenapa dia diberikan amoxicillin? Karena dia ada infeksi. Infeksinya apa? H. pylori. Dibuktikan secara fisiknya apa? Fesesnya berdarah. Maka monitoringnya adalah feses berdarahnya. Apakah berkurang ataukah malah bertambah atau sama aja? Maka kan catatan bahwa penggunaan amoxicillin tidak cukup adekuat, sehingga perlunya kombinasi dengan pengobatan yang pertama. Pertama ada Claritro. Kan kita mengarah ke regimen yang pertama dulu tuh, tabel yang pertama kalian buka ya, sambil buka ya, regimen yang pertama itu kan ada PPI, kemudian yang obat keduanya apa? Claritro, obat ketiganya amoxicillin atau metronidazole. Kalau hanya dengan amoxicillin ternyata pasiennya masih berdarah dan tetap saja, ya bisa ditambahkan dengan Claritro, kemudian dikombinasi lagi dengan metro. Nanti dimonitoring lagi fesesnya. Setelah dikombinasi bagaimana? Oh ternyata bagus Bu, berhenti perdarahannya. Maka kesimpulannya dari farmasis kan berarti pengobatan itu sudah cukup baik dan kuat, tidak perlu lagi ada penambahan obat lain atau mengurangi obat yang lain. Begitu ya. Kemudian lanso, kenapa ada lanso walaupun di sini tidak ada nyeri dan tidak ada rasa sakit perut? Ingat, lanso di sini adalah pengobatan first choice-nya juga untuk peptic ulcernya, walaupun tidak ada tanda-tanda nyeri di perut. Itu adalah pengobatan utamanya, yaitu penggunaan PPI atau H2 antagonis. Ya, misal ranitidin itu tadi, itu menjadi satu kesatuan walaupun tidak ada gejala tersebut, maka PPI tetap harus digunakan. Di sini bismut kita coret karena dia tidak diare ya, jadi tidak usah, walaupun bismut juga bisa digunakan untuk pengobatan H. pylori-nya. Gitu, bisa dipahami kasus yang pertama? Bisa Bu, baik, terima kasih Bu. Oke, bisa. Bu, paham. Paham ya? Nah, selain kalian menentukan suatu planning, kalian itu juga harus membuktikan deh. Kalian mencomotnya, mengambil lanso itu dari mana?
Tadi kan contoh yang Ibu berikan, kasus tadi kan ada di bawahnya kan di screenshot gitu ya, ada potongan regimennya memang menggunakan PPI, algoritmanya dari Dipiro atau dari Kodak Kimball atau dari DIH memang menggunakan PPI. PPI di situ misalnya tidak menyebutkan obatnya, tapi kalian tiba-tiba langsung Lanso. Sertakan lagi, kenapa alasan kalian menggunakan Lanso? Ternyata Lanso itu omsetnya lebih pendek, Bu, misalnya dibandingkan OMZ. Atau memang ini ada jurnal, Bu, penelitian yang pernah membandingkan kerja dari OMZ dengan Lanso. Ternyata antara OMZ dengan Lanso di situ tidak berpengaruh signifikan, sama aja. Oke, berarti bebas dong kalau kalian memilih OMZ dan Lanso. Tapi kalau dalam penelitian yang kalian tonjolkan, yang kalian tunjukkan itu adalah Lanso lebih baik dari OMZ, silahkan. Tapi bukan berarti pengobatan kalian salah loh ya. Tapi kita berbicaranya ini nantinya akan kita ajukan kepada tenaga medik lainnya yang harus bisa menerima bahwa penganalisisan seorang farmasi itu seperti ini loh, gitu. Nggak apa-apa ya kalau menggunakan Lanso, nggak apa-apa dok, karena memang di dalam regimennya menuliskannya adalah PPI, Lanso itu termasuk PPI begitu. Atau dok saya lebih efektif kok menggunakannya yang PPI yang Lanso ya dibandingkan OMZ. Kenapa? Kan begitu. Ini loh pembuktiannya, jurnal mengatakan Lanso itu lebih baik loh dibandingkan OMZ, dan secara farmakokinetiknya juga dok, onsetnya atau tes tengahnya itu lebih pendek dibandingkan yang OMZ misalnya. Nah ini kan bisa kalian utarakan menjadi sebuah alasan yang kuat farmasi menyarankan pengobatan menggunakan Lanso dibandingkan OMI. Gitu ya, itu cara membedahnya. Oke, Ibu minta tetap harus ada perbaikan karena tinggal satu pertemuan lagi dengan Ibu. Satu pertemuan yang pasti ya, karena yang pertemuan yang terakhir tadi Asma nggak tahu kelasnya mana yang Ibu masukin begitu. Jadi Ibu mau yang ini kasusnya harus perfect, harus baik karena ini nanti nilai yang Ibu pakai untuk saluran cerna. Minggu depan kita sudah rinitis, beda lagi. Kita berbicara tentang alergi gitu ya. Ibu minta diperbaiki. Sekarang mungkin kita bahas dulu untuk kasus 2 biar nanti temannya mengikuti. Oke, untuk kasus 2 ini pasien AB, perempuan usianya 28 tahun, sangat muda sekali ya, bekerja sebagai sekretaris. Ini panjang kali lebar dia menceritakannya karena stres, kemudian apalagi ya, target dan yang lainnya begitu. Dan kemudian dia kebiasaannya ketika dia pusing dan yang lainnya dia menggunakan aspirin, menjadi catatan aspirin ya untuk mengatasi nyeri. Dan dia suka dikarenakan dia terlalu duduk berjam-jam tanpa jeda selama bekerja dan merasa mulai nyeri ya. Awalnya hanya 1 tablet, sekarang dia meningkatkan dosisnya menjadi 2 tablet setiap minum. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, dokter meminta pasien untuk opnam. Dan ternyata setelah pemeriksaan diagnosa dokternya mengatakan dia PUD diakibatkan NSAID, bukan karena H. pylori. Ya, kita lihat secara pemeriksaan fisiknya normal semua, data labnya darah tidak ada, berarti sudah jelas ya, tidak ada infeksi H. pylori karena tidak berdarah pada feses. Kemudian riwayat alerginya makanan yaitu udang, riwayat penyakitnya nyeri punggung karena terlalu banyak duduk sehingga dia mengkonsumsi NSAID. Tadi yang ditanyakan temenmu, bagaimana gitu ya, maka karena dia mengkonsumsi NSAID secara berlebih, akhirnya efeknya adalah PUD, peptic ulcer. Beda cerita ketika kita peptic ulcer sampai nyeri ke dada, berarti kan peptic ulcernya yang tidak terselesaikan, maka tetap harus diselesaikan. Tapi karena dia di sini peptic ulcernya disebabkan karena NSAID, maka NSAID-nya akan kita stop atau kita turunkan dosisnya, gitu ya. Kemudian pengobatannya di sini omeprazol dan meloxicam. Nah, SOAP-nya, S-nya subjektifnya berarti keluhannya pasien tadi ya, nyeri punggung dan yang lainnya. Kemudian O-nya objektifnya ada pemeriksaan fisik, kemudian ada hasil lab-nya.
Hasil labnya tidak ada ya, hanya pemeriksaan fisik saja. Oh, data labnya ada HB, ada CBC, ada BUN, dan ada LVT. Kemudian untuk asesmennya, yang pertama nyeri punggungnya diobati dengan meloxicam. Padahal kalian bahas meloxicam termasuk golongan NSAID. Sertakan entah itu secara algoritma ataukah secara regimen bahwa NSAID juga termasuk salah satu faktor resiko adanya PUD, penyakit PUD. Ya, ini menjadi catatan di asesmen kalian. Gitu. Kemudian PUD-nya di sini karena PUD NSAID dokter hanya memberikan omeprazol. Sesuai tidak sudah. Ya. Kemudian planning kalian assessment sudah sesuai nggak sih tadi? Orang dia itu nyeri kok malah tetap dikasih NSAID dosisnya 15 mg. Kalau memang pasien itu tetap terus membutuhkan NSAID karena nyeri punggung tadi, silakan atur sesuai dengan ini. Coba, penurunan dosis meloxicam menjadi 2 kali sehari. Nah, begitu ya. Oke. Kemudian asesmennya, kenapa tidak disertakan? Itu melihatnya dari mana? Bisa dari Dipiro, ya, bisa menggunakan Kodak Kimball. Silakan dibuka tentang penyakit peptic ulcer. Algoritma tadi kan algoritmanya udah Ibu sertakan ya. Kemudian algoritma udah disertakan. Kalau misalnya dia terjadinya NSAID, apa yang harus dilakukan? Pengobatannya adalah dengan PPI, kan gitu. Kalau tidak terjadi infeksi H. pylori ya berarti sampai di situ saja, hanya PPI saja. Kalau NSAID-nya harus tetap diberikan ya maka harus dosisnya separuh. Jadi sertakan di sini, ini sudah benar seperti ini, tapi harus disertakan dasarnya. Alasan kalian mengatakan bahwa NSAID harus diturunkan dosisnya. Gitu ya. Oke, aman ya planningnya. Yang dicek apa? Planningnya. Kok ada H. pylori? Mana coba problem halaman kelima? Coba cek. Oh, negatif. Oke, aspirin, terapi omeprazol. Oke, sudah sesuai karena proma sudah tidak mampu. Oh, dia mau konsumsi proma ya? Oke, PUD pasien maka perlu diberi golongan BPS per omeprazol. Nah, ini silakan mendapatkannya dari mana, harus menggunakan omeprazol dan dikatakan bahwa pengobatan yang diberikan dokter itu memang tepat sesuai dengan jalurnya. Silakan ya disertakan. DRP ini tidak ada ya, aman dosisnya. Kemudian planningnya. Nah, kenapa menggunakan sukralfat, Dek? Sana kenapa? Izin menjawab, Bu. Untuk sukralfat ini kan dia melapisi mukosa lambung dan dengan pemberian NSAID dia kan akan mengiritasi lambung. Jadi pemberian sukralfat untuk meminimalisir terjadinya PUD yang kronis. Oke, bisa ditangkap ya. Nanti bisa disertakan dasar yang kuat alasan menggunakan sukralfat di dalamnya. Gitu ya. Sebenarnya kalau nggak diberikan, kalau tidak dikasihkan, boleh nggak? Bisa nggak? Sebenarnya bisa, Bu, karena pada NSAID meloxicam ini sudah penurunan dosis dari 15 mg menjadi 7,5 mg. Oke, tapi sebenarnya kalau tanpa dikasih pun bisa, mau dikasih pun bisa ya, aman ya dengan alasan itu tadi ya, untuk melindungi supaya dia tidak terjadi sampai dia luka gitu ya, sampai dia terjadinya ulcer gitu, karena alhamdulillah pasien ini masih negatif terhadap pylorinya gitu ya. Oke, tapi nanti harus dikuatkan dengan dasarnya. Oke, sip. Kemudian yang kasus ketiga. Kasus ketiga, sakit perut terbakar. Nah, ini terasa seperti terbakar, itu sudah kunci walaupun tidak ada diagnosanya. Yuk. Laki-laki 65 tahun. Yuk. Mana? Tampilkan. Apa yang kalian tulis? Barusan screen, Bu.
Situ mati aku ya. Langsung saja mungkin ke SOAP-nya coba. Baik, Bu. Oke. Lanjut asesmennya. Tekanan darahnya berapa deh itu dia? Cek ya, tekanan pasien itu masuknya kemana? 125/85. Masuk. Cek ya. Kemudian laboratoriumnya normal semua ya. Asesmennya asesmennya apa? Belum besar ya, Bu ya? Belum. Oh, bentar ya, Bu. Sebentar, Bu. Hilang lagi ya. Sudah, Bu. Oke. Kita langsung ke SOP-nya ya, Bu. Ya, asesmen. Langsung ke asesmennya. Kalau SO-nya kalian udah paham ya, mengisi SO-nya. Asesmennya? Oke, ipratropium. Oke. Oke, cuman gitu doang. Halaman 6. Udah tepat karena termasuk dalam 4 animasi. Oke. Sebentar. Kita lihat dari keluhannya pasien. Ya. Dari keluhannya pasien itu mengalami nyeri ya. Pasien mengalami sakit perut terasa seperti terbakar. Itu kan sebenarnya sudah kunci ya. Seperti terasa terbakar, sakit semakin parah selama 2 minggu belakangan, lebih parah ketika malam hari dan setelah makan. Kalau kita lihat secara patofisiologi atau etiologinya tadi masuk nggak ya? Bahwa ini adalah PUD. Masuk ya? Tanda-tandanya, gejala-gejalanya udah masuk PUD. Sekarang pertanyaannya PUD-nya kenapa? Apakah PUD karena H. pylori ataukah PUD diakibatkan oleh NSAID? Kita cek riwayat pengobatannya selama 5 tahun loh. Pasiennya OA. Kemarin udah pernah Ibu bahas ya di minggu dispepsia. Gimana caranya mengatasi supaya pasien yang menggunakan NSAID secara jangka panjang, neng ojo nganti luka begitu. Bisa kita antisipasi dengan menggunakan supralfat. Tetapi di sini karena tidak ada masukan dari farmasinya, akhirnya dia perih begitu mungkin. PUD gitu ya. OA 5 tahun menggunakan diklofenak, entah itu yang natrium, entah itu yang kalium, ya. Kemudian merokok, minum bir lagi, ini faktor resikonya sudah jelas, ya. Sehingga PPOK, pengobatan PPOK-nya menggunakan ipratropium sama albuterol, semuanya adalah inhaler. Kemudian ada prednison, ada diklofenak, kemudian ada aspirin. Kita bahas satu-satu. Pertama, pasien itu jelas PUD. Kalau PUD di sini tidak ada keterangan yang mengatakan dia positif terhadap H. pylori. Kalau kita lihat data laboratoriumnya itu hanya data-data darah lengkap saja ya. Ada INR, ada PT ya, proton beam time, kemudian ada APTT.
Ya, tidak ada yang menandakan bahwa pasien itu positif terhadap H. pylori. Bisa kita pastikan pasien dengan riwayat penyakitnya, dengan riwayat pengobatannya, pasien itu PUD diakibatkan oleh NSAID. Kita bedah satu-satu. PPOK-nya, pengobatannya, sudah benar ya? Menggunakan inhaler, ya, mana ini? Menggunakan ipratropium, albuterol, cek untuk CPOD atau untuk PPOK sudah tepat atau belum di dalam asesmenmu. Kalau sudah tepat, masukkan dasarmu tepatnya dari mana? Apakah dari buku GOLD? GOLD itu adalah buku guideline untuk penyakit PPOK. Nah, pentingnya di sini seorang farmasi itu ketika kita bicara penyakit hanya satu seperti ini ya, hanya peptic ulcer, kita tahu kita melihat algoritmanya bisa dengan farmakoterapi handbook atau dengan kode Kimball. Tetapi di sini kita tidak menutup kemungkinan ada penyakit-penyakit bawaan atau penyakit-penyakit penyerta yang dibawa oleh pasien yang akan kita masukkan di dalam problem mediknya. Nah, kalau misalnya tadi hipertensi, jelas masuknya guideline-nya adalah menggunakan GNC. Kalau PPOK ya berarti kalian harus cari guideline-nya PPOK itu apa. Walaupun kita membahasnya tentang PUD, karena nanti akan masuk di dalam pembahasan kasus SOAP-nya di asesmen kalian. Gitu ya. Kalau di PPOK itu masuknya adalah GOLD. Nanti kalian cari GOLD itu yang terbaru itu apa. Gitu ya. Itu adalah buku guideline-nya PPOK, dari penata laksanaan, dari algoritma, semuanya lengkap di sana. Kalian sesuaikan, sudah sesuai atau tidak berdasarkan guideline-nya, gitu ya. Kemudian ada prednison di sini. Alasannya kenapa diberikan prednison, karena ini adalah salah satu kombinasi pengobatan untuk PPOK-nya. Nanti kalian cek, benar nggak prednison, dosisnya sudah sesuai tidak. Masukkan, kalau tidak sesuai masukkan ADR. Kalau ada interaksi masukkan pun di ADR, gitu ya. Kemudian ada diklofenak dan aspirin, jelas. Diklofenak dan aspirin di sini adalah untuk pengobatan OA-nya, osteoartritisnya yang cukup menahun ya, berapa ini? 5 tahun. Sedangkan COPD-nya 15 tahun, gitu ya. Nah, kita akan analisa pasien ini sudah PUD. Dari analisa kasus riwayat pasiennya, kita tadi udah memutuskan bahwa pasien ini PUD-nya diakibatkan oleh NSAID. Kok masih pasien itu mendapatkan NSAID, diklofenak dan aspirin? Kembali lagi pada algoritmanya. Kalau memang itu harus dibutuhkan, pasien-pasien OA seperti ini bisa diturunkan dosisnya, diklofenak, aspirin, atau kita hentikan. Kita pilih. Kalau mau dihentikan, pilihlah obat yang tidak mengganggu, yang misalnya efek sampingnya tidak menjadi peptic ulcer. Kita cari kira-kira pengobatan nyeri selain menggunakan NSAID apa. Kemudian yang kedua, PUD-nya sudah diobati belum? Nyeri yang tadi yang rasa terbakar, rasa panas, yang seperti itu kan ada tanda-tanda PUD ya, jelas belum. Berarti problem mediknya yang pertama, PUD-nya tidak ada terapinya. Sarannya apa? Ini kan masuk dalam ADR nanti. Planningnya apa? Planningnya adalah menyarankan golongan PPI. Silahkan kalian ambil contohnya apa? Apakah omeprazol ataukah lanso? Kalau omeprazol ya silakan. Alasannya omeprazol itu apa? Kalau menggunakan lanso ya silakan. Dosisnya lanso itu apa? Alasannya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, Bu, dia ini OA, mau nggak mau dia harus menggunakan NSAID, ya kalian cari saja yang golongan NSAID-nya hanya kerjanya adalah menghambat COX-2. Ya enggak? Kan begitu. Kan harusnya begitu kan? Kalian nanti buka lagi ya farmakologinya, golongan-golongan NSAID yang bekerjanya kan ada dua, yang satunya menghambat COX-2, yang satunya COX-1 dan COX-2. Karena dia tadi menggunakan aspirin dan apa satunya natrium diklofenak yang dia menghambatnya COX-1 dan COX-2, ya sekarang kalian pilihkan saja yang hanya menghambat COX-2 saja. Bisa dengan celecoxib kalau nggak salah, nanti dicek ya.
yang hanya menghambat cok 2 saja kalau memang itu harus dibutuhkan. Kan dia mau nggak mau seumur hidup harus menggunakan NSAID. Nah, kalau kalian masih memberikan NSAID yang wah turun dosisnya, tapi kan dipakainya bertahun-tahun, bisa nggak kalau kita pilihkan golongannya yang tidak cok 1, cok 2, tetapi hanya salah satunya yaitu menggunakan cok 2? Ya, itu bisa kalian, gitu kan? Kalian pilihkan begitu. Apa ya obatnya ya? Cok 2 itu contohnya apa ya, Dek? Ada Celebrex, itu isinya Celecoxib, nanti dicek ya. Ya walaupun harganya, nah tuh udah pinter. Walaupun harganya cukup mahal, tapi kan melindungi dari ulcernya, karena dia setiap hari harus mengkonsumsi itu, kan begitu? Ya enggak? Gitu ya. Kemudian dicek lagi. Tadi ada rasa tanda panas. Ingat, kembali ke dispepsia. Kalau ada rasa panas, rasa terbakar, maka kita butuh obat-obat sitoprotektif yang melindungi mukosa lambung ya. Jangan sampai rasa terbakar itu meningkatkan asam lambung, kemudian malah terjadi penipisan lendirnya tadi, lendir mukosa lambung malah jadi luka. Nah, disinilah pentingnya menambahkan sukralfat, karena ada kuncinya yaitu rasa panas atau rasa terbakar pada pencernaan. Kalau yang tadi, yang kasus kedua, tadi kan memang di ini ya, kalian ya menyarankan adanya sukralfat, walaupun tidak ada tanda-tanda itu, tapi sah. Tapi kalau kita hentikan pun tidak masalah, karena belum ada tanda-tanda itu. Tapi kalau yang kasus ketiga ini sudah ada tanda-tanda kuncinya, panas, terbakar ya. Kembali lagi algoritma pada dispepsia, kalau ada tanda-tanda panas dan terbakar ya perlunya penggunaan penambahan sitoprotektif. Justru malah kalau kasus ketiga ini kalau kita tidak memberikan sitoprotektor seperti sukralfat masalah gitu ya. Tapi kalau yang kasus 2 mau diberikan tidak diberikan aman-aman saja, nggak ada masalah gitu. Gitu ya. Nanti bisa dicek lagi. Kemudian monitoringnya, ingat dia cukup banyak penggunaannya ya. Ada 2 penyakit penyerta, OA, kemudian ada COPD ya atau PPOK. Nah, itu banyak ya. Monitoring sesaknya, kemudian osteoartritisnya itu monitoring nyerinya, jangan sampai salah-salah. Nyeri OA itu di bagian persendian. Kalau nyerinya lambung itu ya sampai tadi ya, kalau tidak terselesaikan sampai ke dada. Jadi jangan dicampur aduk, jangan sampai salah. Walaupun sama-sama pengobatannya dengan golongan anti nyeri atau analgetik, tapi harus tahu nyerinya di tempat yang berbeda. Gitu ya. Kemudian apalagi nih? Kalau misalnya nyeri tadi ya sudah kita ganti ya, NSAID-nya kita ganti yang dengan cok 2, boleh, karena memang tiap hari harus digunakan. Kemudian monitoring lagi kekambuhannya, monitoring kekambuhan dari COPD, dari OA-nya, dari tukanya, karena dia itu tuka diakibatkan karena OA, penyakit OA yang haruskan mengkonsumsi NSAID. Jadi monitoringnya harus lebih kompleks, banyak penyertanya. Gitu ya. Jadi nanti silakan diperbaiki seperti yang tadi Ibu sedikit jelaskan, perbaiki ya. Jadi planning kalian arahkan kemana. Kalau yang kasus kedua tadi dengan meloxicam nggak ada masalah. Mau diturunkan dosisnya nggak ada masalah, karena bisa jadi tidak pengobatan seumur hidup ya, bukan diagnosa dia OA gitu ya, atau patah tulang yang harus 3 bulan, 6 bulan mengkonsumsi NSAID. Jadi untuk menurunkan dosisnya saja tidak ada masalah. Ketika dia merasakan nyeri pada punggung atau pusing, kita turunkan dosisnya nggak ada masalah. Tapi kalau yang kasus ketiga ini ya kita harus menggantinya, benar-benar menggantinya, tidak bisa hanya menurunkan saja. Gitu ya. Oke, lanjut ke kasus 4. Kasus 4 apa? Ini udah jam berapa? Dia udah jam 10. Udah lebih, kita akhiri. Sebentar, Branda. Nah kan, Ibu over, kalian tidak mengingatkan Ibu. Selesaikan seksi.
Oke. Sudah ya, Ibu akhiri ya. Untuk yang berikutnya silakan kalian ini ya. Perbaiki dengan baik, kalian kirim di @link. Ibu mau yang sudah baik pengerjaannya nanti. Paling tidak membahas 3 tadi kasus sudah bisa tahu apa yang harus kalian kerjakan. Kalau memang harus ada planning, ada assessment, harus disertakan dengan dasarnya. Gitu ya. Ibu akhiri ya. Oke, Ibu, terima kasih. Oke, Ibu akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu langsung matikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai Zoom ya, Bu? Nggak usah, nanti kamu bilang saja setelah akhir sebelum Zoom-nya berhenti. Nggak masuk sekian orang namanya atau kamu WA saya boleh.